Oke, menyambung pembahasan sebelumnya, masih membahas tentang emas. Harga hari ini emas sekarang mencapai 900 ribuan, tepatnya di 907 ribu. Nah, jadi jika Anda membeli tahun 2015 yang lalu yang harganya masih di 500 ribuan, maka sekarang Anda mendapatkan spread atau mendapatkan selisih harga 400 ribu, atau Anda profit sekitar 80% dari harga emas yang tahun 2015 Anda beli. Nah, itu adalah ilustrasi jika Anda membeli emas dalam waktu tahun 2015 dan dijual tahun 2020. Artinya, investasi emas hanya cocok untuk mereka yang sanggup menyimpan emasnya dalam waktu yang cukup lama ya. Kira-kira berapa tahun? Ada yang ya mungkin minimal 2 tahun, 3 tahun. Lebih lama itu lebih bagus. Nah, tapi di sisi lain, investasi emas juga sebenarnya bisa rugi loh. Meskipun harganya naik, misalkan harga hari ini tuh naik 2000 dibanding harga kemarin. Dan kemarin kita beli, apakah kita sudah untung 2000? Belum tentu. Nih gini ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi emas, dalam membeli emas. Kita membahas khusus emas batangan ya. Khusus emas batangan keluaran Antam. Yang pertama, harga jual. Harga jual itu harga yang harus kita bayar. Misalkan Antam hari ini menjual emas dengan harga 900 ribu, ya maka kita harus mengeluarkan uang sebanyak 900 ribu untuk mendapatkan satu keping emas dalam ukuran 1 gram. Yang harus diperhatikan yang kedua adalah harga beli. Harga beli atau buyback. Harga buyback tentunya pasti lebih rendah daripada harga jual. Misalkan tadi harga Antam menjual emas di hari ini, misalkan tanggal 22 Juni 2020 dengan harga 907 ribu, maka harga buybacknya itu kita kalau misalkan mau jual itu tidak bisa mendapatkan 907 ribu lagi per gram. Tapi Antam sendiri mempunyai patokan harga beli. Biasanya rata-rata selisih antara harga jual dan harga beli di butik Antam itu sekitar 12,25%. Itu cukup lumayan tinggi. Jadi kisaran kalau misalkan teman-teman membeli emas di harga 900 ribu per gram, kurang lebih harga buybacknya itu sekitar 800 ribu per gram. Jadi jika membeli di hari yang sama lalu menjual lagi di hari yang sama, Anda telah menyia-nyiakan atau udah spend uang Anda sebanyak 100 ribuan lebih. Nah, oke, kembali lagi ke awal. Kenapa investasi emas itu tidak selalu untung? Salah satu penyebabnya yaitu tadi, jadi membeli lalu menjual dalam kurun waktu yang pendek, tidak menyimpannya dalam waktu bertahun-tahun dulu atau jangka panjang. Nah, itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, kenapa membeli emas atau investasi emas itu Anda belum tentu untung? Karena ya tadi ada selisih harga jual dan selisih harga beli. Jadi jika sekarang kalian membeli emas dengan harga 900 ribu, kalau misalkan pengen untung atau sekedar balik modal, berarti harus menunggu harga buyback dari Antam tersebut sampai dengan 900 ribu. Dimana ketika harga buyback Antam 900 ribu itu, ada kemungkinan harga emas itu di angka 1 jutaan lebih. Kalau hitungan saya di 1.036.000 ribuan lah. Jadi kalau misalkan membeli emas hari ini 900 ribu, berarti untuk sekedar balik modal
Anda harus menunggu harga emas mencapai 1 jutaan. Itu hanya sekedar balik modal. Kalau misalkan pengen untung, harus lebih dari 1 juta. Bisa 1.100.000, 1.200.000. Nah, itu baru bisa mengambil untung dari nilai yang kita bayarkan waktu kita beli itu. Harga yang kita bayarkan waktu kita beli, uang yang kita keluarkan. Nah, jadi tidak, sebenarnya untuk investasi emas itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semenguntungkan yang orang-orang bayangkan. Tapi ada banyak faktor yang memang mempengaruhi kita tidak bisa untung dalam investasi emas. Seperti itu. Itu sebabnya yang namanya investasi itu, baik investasi emas, reksadana, saham, dan lain sebagainya, harus menggunakan istilahnya itu idle money atau uang nganggur. Dan ingat, prinsip dasar investasi itu adalah buy and forget. Jadi beli lalu lupakan. Artinya ya udah beli, udah simpan dalam waktu yang lama. Nggak perlu lihat sebenarnya mah nggak perlu lihat daily chart. Kalau misalkan di saham itu ada yang namanya daily chart harian, ada chart bulanan, chart per 3 bulan, 6 bulan, ada year to date. Nah, kalau misalkan di emas itu ada berita harga. Nah, berita harga harian, misalkan hari ini harga hari ini turun, harga hari ini naik. Jadi untuk investasi yang sebenarnya itu prinsipnya ya tadi, beli dan lalu lupakan, seperti itu. Informasi yang dibutuhkan saya rasa udah cukup. Kalau misalkan kurang cukup, bisa mencari informasi di sumber-sumber lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.